Dari studio RRI Gorontalo, inilah siaran belajar di RRI Kelas Inspirasi. Siaran yang memberikan inspirasi kepada siswa untuk pilihan cita-cita di masa depan. Kelas Inspirasi. Kelas Inspirasi. Bersama kami di program acara kami Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Kelas Inspirasi. Dan kita masih akan bertanya-tanya ini dari kami untuk Pak Gubernur. Pak Gubernur, di masa pandemi ini sebagian pimpinan daerah ada yang menyumbangkan sebagian gajinya untuk membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Tanggapan Pak Gubernur? Sangat bagus dan perlu dicontohi. Tapi alhamdulillah saya walaupun ketika itu belum pamit, belum izin ke istri, karena gaji kami itu tiap bulan diwajibkan store ke istri, rekening istri. Tanpa pamit, dan saya yakin istri saya pasti setuju. Sehingga saya putuskan gaji saya tiap bulan sampai dengan akhir masa jabatan kami tahun 2022, itu saya sumbangkan untuk COVID-19 Provinsi Gorontalo. Pertanyaannya begini, Pak Gubernur, kenapa sampai dengan tahun 2022? Saya katakan mungkin dampak daripada COVID-19 ini ada masyarakat yang terdampak. Mungkin bapaknya atau mungkin ibunya atau mungkin dua-duanya meninggal. Nah, dia meninggalkan anak. Anak itu butuh sekolah. Sekolah itu kan panjang. Mulai SD sampai perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi sampai S2, S3. Nah, itu saya sumbangkan bagi masyarakat seperti itu tujuan saya. Bukan khusus pada pandemi COVID-19 ini saja. Tapi setelah itu pasca daripada ini pasti yang banyak orang. Contohnya kemarin kejadian di Palu, tsunami di Palu, bencana alam di Palu. Itu banyak meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan suami, tanpa pekerjaan, tanpa pendapatan, dan itu menjadi amal kita untuk di akhirat nanti, insya Allah. Iya. Saya sangat setuju. Setuju ya Pak ya. Iya, Pak Gub. Dalam foto-foto mengatasi pandemik ini Pak Gub, saya pernah lihat ada foto yang tertidur di gubuk. Itu saya dengan teman-teman off-roader, saya ajak mereka, saya telepon, coba kita membantu masyarakat. Banyak masyarakat di Gorontalo ini yang rumahnya, pemukimannya tidak bisa dilalui oleh mobil. Ya, harus dengan mobil yang 4x4 atau 4-wheel drive. Harus itu nyebrang sungai, harus masuk lumpur, masuk nanjak gunung. Akhirnya kami sepakat kurang lebih 250 sembako kami berikan ke mereka, dan istri saya juga ikut. Ya, saya kecapean, memang benar-benar kecapean dan ngantuk. Sebenarnya saya masih kuat karena puasa kan, cuma ngantuk karena kebiasaan kita habis sahur itu nggak tidur lagi, tunggu subuh, salat subuh, itu nggak tidur terus sampai siang. Saya nyetir sendiri. Ibu ya di jalan masih bagus-bagus, menyeberang sungai dia udah gak berani. Karena itu harus punya skill khusus untuk menyeberangkan mobil. Jadi saya ketiduran di Wombohe. Dan itu kebiasaan saya kecil. Wah, jadi bapak ya? saya itu di kebun itu membuat Wombohe. Wombohe itu ya seperti itu, saung. Saung dari bilik bambu, atapnya daun kelapa dianyam. Dan itu tempat kita istirahat untuk berbincang-bincang masalah pertanian, masalah pupuk dan lain-lain. Dari situ. Jadi saya melihat itu, ingat saya masih kecil. Jadi saya permisi kepada tuannya, kebetulan tuannya juga ada sebagai penambang galian C. Saya bilang, Pak Itua, mau hila izin wati mati balato. Mahali Pak. Begitu saya baring langsung ditiup oleh angin sepoi-sepoi, ya. Dan udaranya segar, habis hujan, ketiduran saya. Sampai ibu yang bangun, kok kamu tidur di sini? Enggak apa-apa. Iya. Baik, terima kasih Pak Gub. Ini saya ingin ke Ibu Ida. Ibu, di balik suami yang sukses tentunya tidak lepas dari peran seorang istri, ya. Apa peran dan dukungan yang Ibu berikan kepada suami? Saya mendukung semua yang diinginkan suami, ya. Jadi dari masa pacaran kan kami 6 tahun pacaran, kemudian punya anak pertama kedua. Jadi ada hal yang kira-kira bisa dilakukan untuk kepentingan masyarakat, tentunya saya sebagai istri mensupport dan mendoakan. Doa istri kan juga makbul.
Ya. Amin, Kemudian insyaallah. doa, selain doa istri kan juga di situ ada doa ibunda. Iya. Ya, jadi ada 2 perempuan yang ada di balik kesuksesan Rusli Habibie. Ini ngomong-ngomong anniversary-nya kapan Bu, Pak? November. November? Iya. Insya Allah, 24 November 24 ya? November. Usia pernikahannya yang keberapa? Ke-30. 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 Insya Allah ya, amin. Langgeng terus Bu, insya Insya Allah. Allah. Iya baik, terima kasih Bu Gub. Dan pendengar, kita langsung saja ke statement closingnya Pak Gubernur. Ini Pak Gubernur, apa pesan Pak Gubernur kepada generasi muda di masa pandemik ini melawan COVID-19 seperti apa? Terus juga dikaitkan dengan bagaimana mewujudkan cita-cita mereka, karena tadi Pak Gubernur sudah menceritakan dari awal masa kecilnya sampai dengan menjadi seorang yang sukses. Silakan Pak Gub. Modalnya semangat. Modalnya, saya berbicara modal dulu, modalnya semangat, jangan putus asa, jangan cepat kecewa. Semangat yang betul-betul membara. Semangat saya dulu, kenapa orang lain bisa, saya nggak bisa. Itu aja. Harus punya semangat yang kuat, semangat membaca. Ya berikutnya bahwa kita tidak perlu malu untuk bertanya, untuk meniru yang baik. Dan itu saya lakukan. Saya dari kecil sudah punya cita-cita, sehingga dengan punya cita-cita itu saya berusaha untuk menjadi seorang Rusli yang seperti sekarang. Dulu saya nggak berpikir menjadi bupati, gubernur. Bahkan ketika saya ditawarkan bupati, saya masih minta waktu 1 minggu. Saya bilang Pak Fadel, waktu itu ketua Golkar, saya bilang Pak, saya minta waktu 1 minggu Pak. Saya konsultasi dengan istri saya, dengan orang tua saya, saudara-saudara saya, orang tua saya dan istri saya yang kamu kasih. Ngapain kamu jadi bupati? Nanti kamu diunjuk rasa seperti ini dan ini, kamu nggak mampu, kamu belum jadi camat, kamu belum pernah jadi lurah, kamu nggak sekolah pemerintahan, nanti gagal. Nah, saya sampaikan ke Pak, saya tidak dikasih Pak, orang tua saya, ibu saya nggak kasih. Coba yakini, hanya kamu gini. Saya yakini lagi, saya kasih gambaran ke orang tua saya. Orang tua saya, bismillah, yang penting kamu harus berbuat untuk rakyat. Begitu juga kepada istri saya, anak-anak saya berikan pandangan-pandangan, mereka akhirnya mendukung. Nah disitulah saya bisa merasakan bahwa kepemimpinan seorang di daerah itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Makanya seperti Pak Jokowi katakan, negara harus hadir. Hadir bukan seperti hadir untuk ngomong-ngomong doang, tapi harus punya program yang betul-betul merakyat. Nah itu yang harus kita pegang. Apapun yang kita pegang, jabatan, apapun yang dikerjakan oleh pemerintah, oleh rakyat, jabatan kepada kita, harus dipertanggungjawabkan. Iya. Karena setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Itu. Ya. Jadi bukan sok-sokan, bukan jago-jago. Makanya saya walaupun dihantam orang kiri kanan, saya nggak pusing. Yang penting masih banyak rakyat yang saya tangani dan mendukung saya. Baik. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih Ibu yang sudah hadir di siang ini. Pendengar, demikian program acara kami Ibu Pertiwi memanggil dalam belajar di RRI Kelas Inspirasi. Siaran perdana hari ini sudah menghadirkan inspirator number 1 Provinsi Gorontalo, Dr. Andus Haji Rusli Habibie MAP bersama istri Ibu Ida Sahida Rusli Habibie. Sekali lagi terima kasih untuk kedua beliau dan tetaplah bersama kami di Radio Tanggap Bencana COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saatnya kelas ditutup. Demikian siaran belajar di RRI Kelas Inspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.